يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nama saya Masur dari Kebalandono. Domisili Surabaya. Domisili di Sidoarjo. Pendekar. Ketika Pak Ustadz Khalil ini pernah ceramah di Balandono, ketika saya di Sidoarjo, itu mohon maaf Pak, sekilas ya, saya agak kurang senang sama Pak Khalil dulunya. Iya. Bahkan pernah mau tak ajak apa gitu loh. Iya. Dibilang di masyarakat Balandono, loh kok nggak ngomong kalau ada acara Pak Khalil di Balandono? Kalau aku kok gak diundang? Oh, andai kata Pak Khalil di Balandono ada, wah mungkin paling yo hajar gitu. Mau kenapa? Itu teragumung. Ketika waktu itu dulu gitu tuh. Terus akhirnya saya datang ke Pak Khalil sana, saya mohon maaf. Alhamdulillah saya mohon maaf. Ini agak pertanyaan yang ringan-ringan aja saya sebenarnya, sesuai dengan satu pertanyaan. Iya. Nanti setelah sholat bisa dilanjut. Oh gitu ya. Ya. Soalnya yang lain masih nunggu. Satu aja. Satu aja. Pertanyaan saya itu tadi dijelaskan kalau ada adzan sholat harus selalu sholat datang ke masjid. Sedangkan bagaimana seandainya sholat di tempatnya orang yang jelas-jelas takfiri, imamnya juga takfiri, ru'yahnya juga semuanya takfiri, kita mengikuti di situ, ada nggak pahalanya di situ? Itu saja dulu. Ya. Soalnya kalau dalam dalil itu kan jelas sudah, kalau namanya takfiri itu walaupun bagaimanapun kan amalnya enggak ada apa-apanya, kalau mungkin loh itulah enggak ada apa-apanya lah. Sedangkan kalau kita mengikuti terus di situ imamnya juga takfiri, ru'yahnya juga takfiri, kita ikut imam di situ, ada langsung ke situ terus, ada pahalanya enggak kita gitu. Ya sementara itu aja. Alhamdulillah sekarang. Assalamualaikum. Masih lengket. Alhamdulillah sekarang. namanya baru. Tayyib. Gini, jadi adab imam makmum imam itu ada adabnya, ada tata caranya. Yang pertama jelas, kalau makmum ya makmum kepada imam yang tidak melakukan bid'ah, itu pilihan pertama. Jika ada, jadi yang sholatnya apanya tidak ada tambahan bid'ah-bid'ahnya, atau bid'ah akidah. Nah, kayak takfiri itu namanya bid'ah akidah, di mana kita disuruh meyakini bahwa orang bersyahadat itu muslim, orang melakukan 5 rukun Islam itu muslim, orang beriman kepada 6 rukun iman itu mukmin, orang iman itu kata Allah, kata Rasulullah, disuruh meyakini. Lah ini malah mengkafirkan. Ini namanya bid'ah dalam masalah akidah. Nah, bid'ah dalam masalah keyakinan seperti ini itu di atasnya bid'ah ibadah. Ibadah kayak sholat ditambah-tambahi yang enggak sesuai dengan sunnah, di situ ada bid'ah. Nah, bagaimana kita menghadapi imam yang bid'ah ini? Yang paling dibahas oleh para ulama, tidak boleh, jangan. Itu pun juga ada tingkatannya lagi, adalah bid'ah akidah yang dibahas. Seperti zaman dulu ada keyakinan Syiah ada yang hulu, ada yang tidak, dan lain-lain. Itu bid'ah seputar akidah. Itu mayoritas para ulama pokoknya ojo, jangan. Ya termasuk ini tadi takfiri ini. Takfiri ini di bid'ah akidah, jangan makmum di belakangnya. Nah, tidak boleh. Kalau bid'ah ibadah masih di bawahnya. Tambah-tambahan ibadah yang tidak ada contoh dari mana, itu di bawahnya bid'ah akidah.
Nah, tapi dua-duanya ini jika ada pilihan tinggalkan semua. Tinggalkan semua, walau bid'ah akidah, bid'ah ibadah, tinggalkan semua, makmum di yang betul-betul sunnah kalau ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, boleh sholat di belakang ahli bid'ah. Bid'ah urusan dia. Nah, dalam akidah dibagi bid'ahnya. Walaupun bid'ah akidah itu sekecil-kecilnya itu tetap besar dosanya, tapi yang mutlak tidak boleh jika akidahnya sampai ke level kekafiran atau kemusyrikan. Nah, yang jenengan maksud ini jokam kan? Nah, itu masih belum sampai ke level kafir mutlak, murtad, enggak. Kita tidak membalas mengkafirkan mereka, enggak. Apa maksudnya? Semua coba tanya guru-guru yang lain sunnah juga. Karena secara lahir umumnya mereka itu uzur jahlun atau muta'awil namanya. Salah mengartikan atau terbatasnya ilmu. Kalau orang yang sudah tidak salah mengartikan, dia ngerti betul bahasa Arab, dia sengaja betul mengkafirkan orang, berarti dia nentang Allah, dia kafir betulan. Tapi secara umum jokam itu imam-imamnya yang di atas, wakil-wakilnya itu jahil. Karena dia ngertinya begitu itu, ngertinya dia seperti itu. Jadi semua kita yang para ustadz ini nggak ada yang menghukumi mereka kafir, nggak. Hati-hati jangan balas mengkafirkan mereka. Mereka tetap muslim, tapi mereka punya dosa besar karena punya akidah keyakinan mengkafirkan orang. Tapi karena ada uzur syariat, uzur kebodohan namanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dia salah mengartikan, dia terbatas ilmunya, mudah-mudahan di sisi Allah ada pengampunan. Jadi kita nggak berani menghukumi mereka, kecuali bagi mereka sudah level keilmuannya sudah tinggi. Ada nggak di antara mereka yang sudah tinggi? Itu artinya betul-betul dia ngerti ijma'nya para ulama, ngerti itu sampai yang level paling tinggi itu ijma' juga nggak pada tahu itu. Mungkin 1-2 tok ngerti masalah 1-2 tok. Ijma'nya dalam masalah syahadat, ijma'nya dalam masalah ini nggak pada ngerti, mereka nggak belajar kok. Jadi semua uzurnya masih uzur jahil. Jadi kalau jenengan tidak kondisi darurat, jangan makmum di belakang mereka. Kalau darurat nggak apa-apa, nggak ada masjid lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.